Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Widya Suti selaku dosen perpajakan yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi yang berjudul perpajakan. Langsung saja saya bawakan materi. Yang pertama itu ada sejarah pemungutan pajak. Di tahun 1984 sampai sekarang, pemerintah mensahkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang baru sebagai upaya reformasi di bidang perpajakan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan PPH, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan Undang-Undang Tahun 17 Tahun 2000. Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPNBM), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Materai (BN). Yang pertama ada pengertian pajak menurut Adam Smith. Contribution from the citizen to support of the state. Kemudian ada menurut Summerfield, tax is any non-penal yet compulsory transfer of resource from the private to public sector, levied on the basis of predetermined criteria and with the receipt of specific benefit of equal value in order to accomplish some of a nation's economic and social objectives. Menurut Peaceable, tax is compulsory contribution of the wealth of a person or body of person for service of the public power. Kemudian ada kesimpulan pengertian pajak. Yang pertama itu iuran dari rakyat pada negara. Kedua, dapat dilaksanakan dipungut berdasarkan undang-undang beserta aturan pelaksanaannya. Yang ketiga, tanpa jasa timbal balik atau kontra prestasi yang dapat ditunjukkan secara langsung. Yang keempat digunakan untuk membiayai rumah tangga negara atau pemerintahan. Yang kelima, ada pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter, yaitu mengatur regularian. Kemudian ada retribusi. Retribusi merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara kepada pendudukan secara perorangan. Contohnya, retribusi pelayanan jasa di instansi pemerintah. Kedua, retribusi pelayanan rumah sakit. Ketiga, retribusi parkir. Kemudian ada sumbangan. Sumbangan adalah pembayaran dari golongan tertentu penduduk kepada negara karena mereka adalah salah satu golongan bersama menikmati secara langsung balas jasa yang diberikan negara yang menikmati balas jasa hanya satu golongan tertentu. Contoh, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas, sumbangan PMI. Kemudian ada prinsip pemungutan pajak. Prinsip-prinsip pokok perpajakan yang paling terkenal adalah yang dikemukakan oleh Adam Smith, yang dikenal sebagai Four Canons of Taxation. Dikenal 4 prinsip pemungutan pajak yang baik, yaitu prinsip persamaan, keadilan, dan kemampuan, equality, equity, dan ability. Yang kedua ada prinsip kepastian, certainty. Prinsip yang ketiga ada prinsip penyamaran pembayaran, convenience of payment. Yang keempat ada prinsip efficiency, economic of collection. Kemudian ada prinsip persamaan, keadilan, dan kemampuan. Yang pertama ada equity, kesamaan, bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Yang kedua ada equity, keadilan, dengan adanya kesamaan akan tercapai keadilan di antara para pembayar pajak. Yang ketiga ada ability to pay, kemampuan pembayar pajak akan dikenakan pajak sesuai kemampuannya dalam membayar pajak. Kemudian ada prinsip kepastian yang berhubungan dengan hukum,
yang mengandung arti adanya jaminan hukum bagi membayar pajak dan bukan didasarkan pada kesewenangan. Yang ketiga ada prinsip kenyamanan pembayaran, convenience of payment. Pemungutan dan pembayaran pajak dilakukan pada waktu wajib pajak dalam keadaan paling menyenangkan, yaitu pada saat WP mampu membayar pajak, atau saat menerima penghasilan pada waktu penjualan panen, atau saat membeli barang dan pelayanan yang baik dalam pembayaran pajak, dengan mempermudah wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Yang keempat ada prinsip efisiensi ekonomis. Maksudnya adalah efisiensi dalam pemungutan pajak. Biaya dalam rangka pemungutan pajak hendaknya seminimal mungkin. Kemudian ada fungsi pajak. Yang pertama ada fungsi budgeter, fungsi anggaran. Ialah fungsi pajak di sektor publik, merupakan salah satu sumber untuk memasukkan uang dari masyarakat ke kas negara. Yang kedua ada fungsi reguleran. Fungsi mengatur ialah fungsi pajak yang dipergunakan untuk mengatur atau untuk mencapai tujuan tertentu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Misalnya dengan mengadakan perubahan-perubahan tarif, memberikan pengecualian, keringanan, dan lain-lain. Kemudian ada contoh fungsi reguleran. Yang pertama ada distribusi pendapatan dari si kaya kepada si miskin. Kemudian ada mendorong investasi di bidang atau daerah tertentu. Yang ketiga mendorong ekspor. Yang keempat membatasi impor atau konsumsi produk tertentu. Yang kelima untuk melakukan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Kemudian ada asas memungut pajak. Menurut falsafah hukum, alasan negara memungut pajak. Yang pertama itu ada teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori bakti, dan teori daya beli. Selanjutnya ada pemungut pajak. Pertama ada teori asuransi. Masyarakat dianggap mempertanggungjawabkan, mengasuransikan keselamatan dan keamanannya jiwa dan hartanya, sehingga masyarakat harus membayar premi dalam bentuk pajak pada negara. Teori kepentingan. Negara melindungi kepentingan harta dan jiwa warga negara dengan memperhatikan pembagian beban yang harus dipungut dari masyarakat. Pembagian ini didasarkan kepentingan setiap untuk perlindungan jiwa dan hartanya. Yang ketiga ada teori daya pikul. Teori ini berpangkal dari asas keadilan, yaitu setiap orang dikenai pajak dengan bobot yang sepadan. Pajak yang harus dibayar adalah menurut daya pikul dengan ukuran besarnya penghasilan dan pengeluaran seseorang. Yang keempat ada teori bakti. Teori ini disebut teori wajib pajak mutlak, yang mendasarkan bahwa negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Yang kelima ada teori daya beli. Pembayaran pajak dimaksudkan untuk memelihara masyarakatnya, sehingga pembayaran pajak lebih ditekankan pada fungsi mengatur dari pajak agar masyarakat tetap eksis. Selanjutnya ada sistem pemungutan pajak. Ada tiga, yaitu self-assessing system, suatu sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua ada official assessment system, suatu sistem pemungutan pajak di mana aparatur pajak fiskus menetapkan jumlah pajak yang terutang dari wajib pajak. Yang ketiga ada withholding system, suatu pemungutan pajak di mana perhitungan pemotongan dan pembayaran pajak serta pelaporan di pajak dipercayakan kepada pihak ketiga oleh negara. Pihak ketiga yang diberi kepercayaan pemerintah untuk memotong atau memungut pajak, misalnya badan-badan tertentu, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan, dan lain-lain. Contoh pajak yang mengandung sistem ini misalnya PPh pasal-pasal 4, 2, 15, 21, 22, 23, dan 26. Kemudian ada style pemungutan pajak. Yang pertama ada style real, pengenaan di belakang, merupakan cara pengenaan pajak berdasarkan pada keadaan sesungguhnya real atau nyata yang diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang kedua ada style fiktif, pengenaan di depan, merupakan cara pengenaan pajak yang didasarkan atas suatu anggapan fiksi dan anggapan tersebut tergantung pada ketentuan bunyi undang-undang. Yang ketiga ada style campuran, pengenaan real dan fiktif, merupakan campuran antara style real dan sesi fiksi di mana fiskus akan mengenakan pajak berdasarkan anggapan yang ditentukan dalam undang-undang yang selanjutnya. Setelah berakhirnya tahun pajak, dilakukan pengenaan pajak berdasarkan keadaan yang sesungguhnya real. Kemudian ada jenis pajak bersifat, ada pajak subjektif, pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan subjek pajak, baru kemudian ditentukan oleh pajaknya. Yang kedua ada pajak objektif, ialah pajak yang pertama-tama melihat keadaan objek, meliputi benda, keadaan, peristiwa yang menyebabkan timbulkan kewajiban pembayaran, baru kemudian ditentukan subjek pajaknya.
tidak mempersoalkan apakah subjek bertempat kedudukan di Indonesia atau tidak. Kemudian ada timbul utang pajak, pendapatan ajaran atau material. Timbul utang pajak yaitu saat diundangkannya undang-undang pajak serta telah dipenuhi secara subjektif dan objektif dari utang pajak tersebut. Kemudian ada pendapat atau ajaran formili. Timbulnya utang pajak terjadi saat dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh pemerintah. Kemudian ada hapusnya utang pajak, pembayaran kompensasi daluarsa, pembebasan, penghapusan, pengecualian pajak, tax exemption. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.